Di saat itu juga Jingjing memberitahu bagaimana perubahan yang terjadi pada Gurong. Semua penjelasan Jingjing membuat Gurong terenyuh dan membuat ia mempertanyakan apakah Jingjing sudah menerima dirinya. 所以，那从今天起，你苏静静就是我顾荣的女朋友了。 Lalu di hadapan semua orang, Jingjing menerima Gurong menjadi pacarnya dan mereka pun berciuman. Situasi itu disaksikan oleh Bai. Alhasil Bai terbakar api cemburu. Setelah itu Jingjing dan Gurong yang sedang kasmaran malah sama-sama menjadi tidak bisa tidur dan mereka diam-diam bertemu dengan alasan ingin sikat gigi. Setelah selesai mereka pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun mereka pun kembali bertemu sembari bergandengan tangan. Tetapi hal itu malah dipergoki lagi oleh ayah Jingjing yang sudah sedari tadi mematah-matahi mereka berdua. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Cute Bodyguard full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Cute Bodyguard menceritakan tentang seorang gadis imut bernama Su Jingjing diperankan oleh Ling Menxi yang merupakan gadis kuat dan generasi ke-18 keluarga bermarga Su, dan pria tampan bernama Gu Rongyan diperankan oleh Liu Te yang merupakan seorang CEO dan tuan muda pewaris grup keluarga Gu. Pertemuan mereka diawali dengan ketidaksengajaan Jingjing yang menunjukkan bahwa ia adalah gadis yang kuat. Saat membantu Gurong kabur dari hadangan orang suruhan keluarganya, Gurong kemudian menawarkan Jingjing agar menjadi pengawalnya. Apakah semua yang terjadi di antara keduanya hanya kebetulan atau memang mereka berjodoh? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik nan imut bernama Jingjing. Saat itu ia berada di antara kerumunan banyak orang yang sedang menunggu kedatangan seorang penerbit buku, termasuk juga dirinya. Demi mendapatkan penampilan yang cantik, Jingjing dandan di sebuah kaca mobil dan siapa sangka ternyata mobil tersebut milik Gurong. Dan Gurong pun masih berada di dalam mobil itu bersama asistennya. Ia langsung menjahili Jingjing dengan meminta asistennya untuk menjalankan mobil. Alhasil, hal tersebut membuat lipstik Jingjing jatuh ke lantai dan rusak. Lalu Gurong pun keluar dari mobil dan memperlihatkan pesona ketampanannya. Saat itu ada seseorang yang tidak sengaja menyenggolnya dan membuat ia hampir terjatuh. Jingjing pun refleks menolongnya. Tak berhenti di sana, benang baju Jingjing malah tersangkut di kancing jas Gurong. Kejadian itu membuat Jingjing merasa tidak terima dan meminta Gurong meminta maaf. Namun Gurong tidak menghiraukannya. Kemudian di perusahaan, Gurong ditunjuk oleh kakeknya menjadi direktur baru perusahaan keluarga mereka. Namun ia malah menolaknya dan langsung mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. 同时，我现在的职务也要辞去。 Di sisi lain, akhirnya penerbit buku yang dinantikan Jingjing beserta yang lainnya datang. Ia bernama Han Ran. Ternyata Jingjing sangat menyukai Han Ran, sampai ia membayangkan hal romantis yang terjadi di antara mereka berdua. Di saat yang bersamaan, Gurong kembali membuat Jingjing kesal karena ia menabrak Jingjing sampai membuat bukunya terjatuh dan terinjak-injak sebab orang suruhan kakek Gurong. Saat itu Jingjing memberikan pelajaran pada orang suruhan tersebut karena sudah membuat onar. Pukulan Jingjing membuat salah satu di antara mereka terluka dan berdarah. Jingjing yang melihatnya langsung jatuh pingsan. Di rumah sakit ternyata Jingjing hanya fobia dengan darah. Lalu Gurong pun berbaik hati ingin menyelimuti Jingjing. Namun ia malah salah paham dengan mengira bahwa Gurong akan melecehkannya. Di perjalanan pulang, Gurong ternyata sedang mencari seorang pengawal dan ia memilih Jingjing untuk menjadi pengawalnya. Karena Jingjing yang hebat bertarung serta dirinya yang bisa berada di dekat Jingjing. Padahal ia memiliki fobia sentuhan.
Keesokan harinya, Gurong dan asistennya mendatangi rumah keluarga Jingjing dengan tujuan ingin meminta Jingjing untuk menjadi pengawalnya. Awalnya kedua orang tua Jingjing hampir setuju karena bayarannya akan sangat besar. Tetapi Jingjing keluar dengan langsung mengatakan jika Gurong adalah pria mesum. 你这变态，还敢来我家！ Hal tersebut langsung membuat Gurong diusir dari rumah keluarga Jingjing. Kemudian keadaan yang tak disangka pun terjadi. Gurong kembali dikejar oleh orang suruhan kakeknya dan ia bersembunyi di rumah Jingjing. Saat itu Jingjing sedang memakai handuk dan membutuhkan air panas. Ia meminta tolong ibunya sebab ia mengira jika orang yang ada di sana adalah ibunya. Sedangkan orang tersebut adalah Gurong. Setelah selesai, Jingjing sangat terkejut saat mengetahui Gurong ada di sana dan membuat ia terjatuh di pelukan Gurong. Kejadian itu dipergoki oleh orang tua Jingjing dan Gurong pun langsung disidang orang tuanya. 砍了你！你给我站住！ 奎， Suasana menjadi cair saat Gurong mengatakan jika ia akan membayar terlebih dahulu untuk pekerjaan Jingjing sebagai pengawalnya dan ia juga akan menyewa kamar untuk tinggal di rumah itu. Saat pembayaran akan dilakukan, semua kartu ATM Gurong tidak bisa dipakai. Hal itu membuat Jingjing ragu jika Gurong memang dari keluarga kaya. Alhasil Gurong memberikan jam tangan mahal sebagai jaminannya dan ia malah diberikan kamar yang jelek untuk ditempati. Lalu mereka pun bersiap untuk tidur dengan melakukan rutinitas bersama. Gurong heran melihat Jingjing yang masih menggunakan odol yang sudah habis. Keesokan paginya, Gurong lari pagi bersama Jingjing dan ayahnya. Saat itu mereka sudah terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Kemudian Gurong mendapatkan sebuah paket yang dikirim oleh asistennya dan paket itu juga berisikan kartu ATM. Lalu Gurong dan Jingjing pun pergi ke sebuah bank untuk mengambil uang. Di dalam bis, Jingjing melindungi Gurong dari sentuhan orang lain karena ia sangat fobia akan hal itu. Sesampainya mereka di bank, betapa terkejutnya Jingjing saat mengetahui ada begitu banyak uang di kartu tersebut. 他卡里怎么这么多钱？ Lalu kekhawatiran Jingjing atas keselamatannya membuat ia berani memukul Gurong sampai membuat kening Gurong berdarah dan karena darah itu membuat Jingjing jatuh pingsan. Di hari itu, Bai melihat Gurong yang sedang menggendong Jingjing. Ia terlihat seperti menyimpan perasaan pada Gurong dan saat itu ia juga memberikan sebuah ponsel agar Gurong tetap bisa menghubungi dirinya dan juga si asistennya. Bai heran karena Gurong bisa sampai menggendong Jingjing yang padahal Gurong fobia akan sentuhan. Lalu Gurong pun langsung memberitahunya bahwa fobia yang diidapnya tidak kambuh jika menyentuh Jingjing. Di sisi lain, Jingjing terus berupaya agar orang tuanya mengusir Gurong dari rumah mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun bersiap mengusir Gurong. Namun betapa terkejutnya mereka saat mengetahui jika Gurong adalah satu-satu pewaris perusahaan keluarga Gu. Hal tersebut akhirnya membuat mereka mengurungkan niat dan malah menerima Gurong kembali di rumah mereka. Di malam itu, pembayaran untuk sewa kamar dan gaji Jingjing sebagai pengawal sudah diselesaikan dan Jingjing pun mau tidak mau harus bekerja sesuai kontrak yang ada. Lalu pindahan kamar pun dilakukan, namun Jingjing terlihat sangat tidak rela jika kamarnya ditempati Gurong. Bahkan sampai barang-barangnya pun harus dipindahkan. Lalu dengan paksa Jingjing mengambil kursi yang diduduki Gurong. Hal itu membuat patung kesayangannya jatuh dan pecah. Ia pun merasa sangat sedih. Kemudian Gurong pun mulai memerintah Jingjing, bahkan hanya sekedar hal kecil seperti menuangkan air dan air itu harus 50 derajat. Setelah itu, Jingjing yang masih dalam keadaan setengah sadar, ia salah memasuki kamar dan ia malah bersikeras jika itu adalah salah Gurong yang sengaja masuk ke kamarnya. Akhirnya, ia pun menjadi sangat malu saat menyadari bahwa sebenarnya dialah yang salah. 你现在对我上下其手，谁是变态啊？ Keesokan harinya, di tengah-tengah Gurong dan Jingjing yang sedang sarapan, ada kedatangan seorang tamu dan ternyata tamu tersebut adalah Hanran. Kedatangan Hanran itu membuat sikap Jingjing berubah drastis. Ia pun menjadi sangat lemah lembut. Sepulangnya Hanran dari rumah Jingjing, Gurong malah meledeknya karena ia mengetahui jika Jingjing menyukai Hanran. Namun Hanran biasa saja pada dirinya. 苏静静，把我今天的保健品拿过来。
Setelah itu, rasa kesal Jingjing pun muncul kembali karena Gurong yang sudah menggunakan speaker untuk memanggil dan memerintah dirinya. Hal tersebut pun masih berlanjut sampai keesokan harinya. Saat itu, Jingjing memiliki tugas untuk menemani Gurong berbelanja dan Jingjing pun membawanya ke pusat perbelanjaan yang sangat sederhana. Karena Gurong meminta agar penampilannya terlihat biasa saja, sebab Jingjing pernah mengatakan penampilannya sangat mencolok dan Gurong pun sangat tampan bahkan di saat ia memakai baju yang sederhana. Kemudian Gurong membawa Jingjing ke sebuah mall. Ia juga membelanjakan Jingjing. Namun Jingjing merasa harga baju di sana sangatlah mahal. Jingjing pun mencoba banyak pakaian yang menjadikan ia terlihat sangat cantik. Semua itu diberikan Gurong sebagai pakaian untuk ia bekerja. Lalu mereka pun menghadiri sebuah acara pameran seni bersama. Namun Jingjing masih belum terbiasa memakai sepatu hak tinggi yang akhirnya membuat ia harus merangkul Gurong. Saat di acara pameran, Jingjing disenggol oleh seseorang yang akhirnya membuat sebuah patung seharga 300.000 yen hancur. Dan ia pun terselamatkan berkat Gurong yang bersedia membayarnya. Di perjalanan pulang, mereka berhenti untuk menikmati sup plum. Dan saat itu Jingjing berterima kasih atas bantuan Gurong. Ia juga berjanji akan mengganti uang tersebut. Gurong pun mau menerima bayaran itu, namun dengan caranya sendiri. Ia meminta Jingjing untuk menjadi pengawalnya selama 5 tahun agar bisa melunasi utang tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, ia pun menyetujuinya. Karena ia tidak ingin orang tuanya sampai mengetahui jika ia memiliki hutang sebanyak itu. 打碎了雕塑展上的雕塑，郑重承诺，自愿当顾荣的保镖。 Di hari itu, ibu Jingjing disepelekan oleh rekan kerjanya karena Jingjing yang masih belum memiliki pacar. Alhasil, ia pun mengatakan jika Gurong adalah pacar Jingjing. Hal tersebut pun bersamaan dengan kedatangan mereka di salon kecantikan tempat ibu Jingjing bekerja. Di sana, Gurong melakukan perawatan. Tetapi Jingjing malah menipunya perihal harga treatment yang dilakukan. Gurong pun akhirnya mengetahui kebohongan tersebut. Namun ia membiarkan hal itu karena Jingjing yang pandai beralasan. 为什么别人3000块钱10次，5000块钱3次？ Sesampainya di rumah, Jingjing masih terus melayani Gurong. Ia tidak bisa menolak sama sekali karena hutang yang dimilikinya. Kemudian sepulang Gurong dan Jingjing berbelanja, mereka bertemu dengan Hanran. Lagi-lagi Jingjing langsung berubah sikap saat bertemu dengan Hanran. Gurong yang tidak terima akan hal itu terus saja berupaya agar mereka berdua tidak bisa terus saling berdekatan. Di rumah mereka pun sedang berada di meja makan bersama. Namun Jingjing hanya memperhatikan serta melayani Hanran dan menghiraukan Gurong. Maka dari itu, Gurong terus saja mengancam Jingjing perihal hutang dan kesukaannya terhadap patung yang tidak diketahui Hanran. Saat itu, Gurong merasa sangat kesal karena Jingjing masih terus saja mencoba mendekati Hanran dan menyukai dirinya, yang padahal sudah jelas terlihat jika Hanran tidak memiliki perasaan yang lebih pada Jingjing. Setelah Hanran pulang, Gurong mencoba mengingatkan Jingjing jika ia harus menjadi dirinya sendiri jika ingin mencintai dan dicintai oleh orang lain. Namun rasa sukanya kepada Hanran sudah membuat ia rela untuk melakukan apapun demi Hanran. Keesokan harinya, Jingjing akan berkencan dengan Hanran. Namun lagi-lagi agenda kencan tersebut digagalkan oleh Gurong karena ia yang juga ikut pergi bersama Jingjing dan Hanran. Rasa kesal Jingjing tak berhenti sampai di sana. Ia terus merasa kesal pada Gurong karena selalu mengagalkan apapun yang ingin ia lakukan bersama Hanran. 3、2、1。 Sampai pada akhirnya ia meminta bantuan Ami, sahabatnya. Namun kehadiran Ami tidak mengubah apapun karena Gurong masih terus mengagalkan usaha Jingjing untuk dekat dengan Hanran. 而且我有肢体亲密恐惧症，只能苏静静在我。你骑得挺好。我谢谢你的夸奖。不客气。 Lalu terjadi aksi kejar-kejaran sebab salah satu orang suruhan kakek Gurong melihat Gurong yang ada di pinggir danau. Orang tersebut pun berhasil menemukan mereka dan Jingjing langsung memberinya pelajaran. 给你接上。 Saat itu Jingjing yang hampir tertabrak langsung diselamatkan oleh Gurong.
Hal tersebut membuat mereka menjadi salah tingkah. Dan di sisi lain, Bai datang ke rumah Jingjing untuk menemui Gurong. Ia memberitahu Gurong mengenai perusahaan dan juga kesehatan kakek yang kurang baik. Namun Gurong bersikap santai saja dengan meyakinkan semuanya akan beres sebab Bai pasti bisa menanganinya. Saat itu Bai terlihat cemburu karena kedekatan sikap Gurong pada Jingjing. Kemudian Hanran mengajak Jingjing untuk pergi bersama dalam acara tanda tangan terakhir buku yang ia terbitkan. Jingjing pun langsung menerima ajakan tersebut dengan sangat bahagia. Lalu ia berupaya untuk mengambil hati Gurong dengan melayaninya agar Gurong mau mengizinkan dirinya cuti dan pergi bersama Hanran. Gurong pun tidak mengizinkannya cuti sebab ia juga akan ikut pergi bersama Jingjing dan Hanran. Lalu di sepanjang jalan, Gurong menopang wajah Jingjing yang sedang tertidur. Di hotel, Gurong terlihat sangat kesal karena Jingjing yang bersikap sangat manis pada Hanran. Tak berhenti di sana, hal seperti itu pun masih berlanjut saat mereka sedang makan di sebuah restoran. Saat itu, Jingjing terlihat sangat murung karena ia sudah membuat jas Hanran rusak terkena setrika. Gurong yang mengetahuinya langsung membantu Jingjing untuk menyelamatkan jas Hanran tersebut. Kemudian saat itu Gurong mengkhawatirkan Jingjing sebab Jingjing yang tidak ada di kamarnya dan ia pun langsung mencari ke toko baju tempat Jingjing memperbaiki jas Hanran. Benar saja Jingjing memang ada di sana, bahkan ia sampai tertidur hanya karena menunggu jas tersebut. Gurong yang melihat Jingjing tertidur tidak tega untuk membangunkannya dan ia malah menyelimuti Jingjing dengan jaket miliknya. Lalu ia pun ikut tertidur di sofa tersebut. Setelah itu Jingjing pun terbangun dan ia melihat Gurong yang juga tertidur di sana. Saat ia menyelimuti Gurong, Gurong pun terbangun yang akhirnya membuat mereka saling bertatapan. Keesokan harinya, Gurong dan Jingjing pergi ke sebuah pulau. Namun lagi-lagi Jingjing terus memikirkan Hanran dan ia ingin menyiapkan sesuatu untuk Hanran. Saat itu mereka menaiki sebuah kapal dan Jingjing pun sangat menikmatinya dengan Gurong yang terus mengamati dirinya juga. Sesampainya di pulau itu, Jingjing pun langsung menyiapkan kejutan untuk Hanran. Ia juga membawa beberapa botol minuman soda. Gurong yang melihat minuman tersebut langsung memaksa untuk memintanya sampai mereka berebut dan membuat Jingjing tak sengaja memeluk Gurong. Setelah itu Gurong kembali menjahili Jingjing saat melihat foto Hanran dan Jingjing. Ia dengan sengaja membuka minuman soda tepat di atas foto tersebut, yang akhirnya membuat foto itu menjadi basah. Di Pulau Sunsi, Jingjing masih terus menyiapkan dekorasi untuk Hanran sampai membuat kakinya menjadi kebas. Alhasil ia pun meminta tolong pada Gurong untuk membantu dirinya berdiri. Pertolongan yang diberikan Gurong itu malah membuat Jingjing kembali berada di pelukannya. Hal itu juga menyebabkan lilin yang disusun Jingjing menjadi rusak. Jingjing pun menjadi kesal karena semua lilin itu berisi harapan terbaik Jingjing. Ternyata Gurong berharap jika pernyataan cinta yang akan Jingjing nyatakan pada Hanran gagal, sebab jika semua itu gagal, maka Jingjing bisa lebih fokus menjadi pengawalnya. Kemudian saat Jingjing melanjutkan dekorasinya, ia tidak sengaja menusuk rumah lebah. Alhasil lebah-lebah itu pun marah dan keluar dari sarangnya. Hal tersebut membuat Jingjing dan Gurong panik. Lalu mereka pun berlari masuk ke dalam tenda. Namun kaki Jingjing sempat tergelincir karena sebatang kayu. Begitu juga Gurong sampai membuat kakinya terkilir. Di dalam tenda mereka tidak sengaja berciuman karena sama-sama terkejut melihat sekumpulan lebah yang akan menyerang mereka. Lalu Gurong baru merasa kesakitan sebab kakinya yang terkilir. Dan Jingjing pun merasa sangat bersalah. Saat itu Jingjing baru menyadari jika kapal terakhir untuk keluar dari pulau hanya sampai pukul 6. Alhasil mereka pun ketinggalan kapal dan terpaksa menginap di pulau itu. Di malam hari, Gurong dan Jingjing pun menikmati malam dengan bermain kembang api. Mereka pun terlihat sangat akrab, lebih dari biasanya, dan bahagia bersama.
Setelah selesai, mereka pun masuk ke dalam tenda. Lagi-lagi Gurong meyakinkan jika hari itu pernyataan cinta Jingjing memang akan gagal. Gurong juga memarahi Jingjing sebab terlalu gegabah ingin menyatakan cinta. Padahal ia belum memahami bagaimana pemikiran Hanran. Hanya saja Jingjing yang tidak ingin jauh dari Hanran, dan hanya Hanranlah orang yang ia percaya. Saat pembicaraan itu selesai, Gurong pun bersiap untuk tidur. Namun ia kembali membayangkan saat memeluk Jingjing, bermain kembang api bersama, bahkan saat mereka berciuman. Hal tersebut membuat Gurong bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan ia menyukai Jingjing. Keesokan paginya mereka pun terbangun dengan posisi Jingjing yang merangkul Gurong. Hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah. Di sisi lain, Hanran sedang berada di acara tanda tangan buku terbarunya. Tak lama kemudian, Jingjing dan Gurong pun berada di sana. Hanran terlihat sangat mengkhawatirkan Jingjing. Kemudian mereka pun kembali ke rumah, dan di rumah ibu Jingjing mengkhawatirkan keadaan Jingjing sebab sepulang mereka dari luar, Jingjing menjadi murung. Bahkan ia sampai membuat patung kayu. Mengetahui hal tersebut, Gurong pun langsung berinisiatif membuat patung untuk Jingjing. Akhirnya patung buatan Gurong pun selesai. Ia langsung memberikannya pada Jingjing, ditambah dengan sebuah surat di patung tersebut sebagai permintaan maafnya. Namun ia memberikan patung itu secara sembunyi-sembunyi, dan Jingjing yang menerimanya menjadi tersenyum, walaupun mereka sama-sama gengsi. Saat itu, dengan gengsi yang ada pada Jingjing, ia tetap mengucapkan terima kasih pada Gurong di sebuah surat. Namun Gurong tidak terima jika Jingjing menganggap itu adalah putranya, karena Guronglah yang membuat patung tersebut. Alhasil patung itu pun menjadi putra mereka berdua. Kemudian Gurong dan Jingjing pun keluar rumah untuk mencari makan. Namun dengan keadaan kaki Gurong yang masih sakit membuat Jingjing harus membantunya. Dan saat ia dirangkul oleh Gurong, Jingjing berpikir apakah sebenarnya Gurong menyukai dirinya. Serta sekarang ini Gurong juga sudah berbeda, sebab ia terlihat sangat nyaman dan terbiasa berada dekat dengan Jingjing. Setelah itu ada sebuah motor yang melaju kencang di belakang Jingjing. Hal itu pun membuat Gurong langsung menyelamatkannya. Lagi-lagi pertolongan itu membuat mereka berdua saling bertatapan, dan ternyata motor tersebut dikendarai oleh Ami. Saat itu Ami sedang membahas mengenai ia yang akan berpacaran, dan juga Ami yang mengatakan bahwa cinta yang Jingjing inginkan hanya tampak jauh, namun sebenarnya dekat di mata. Mendengar hal tersebut membuat Gurong menjadi kepedean. Lalu Ami juga meminta Gurong untuk membantu Jingjing menyatakan cintanya pada Hanran. Mendengar kalimat itu, secara otomatis Gurong pun langsung tersedak. Bahkan dadanya terasa sesak. Keesokan harinya, Hanran kembali datang ke rumah Jingjing. Gurong pun langsung memperlihatkan ketidaksukaannya pada Hanran. Berbeda dengan Jingjing yang langsung sumringah melihat kedatangan Hanran. Ternyata ayah Jingjinglah yang meminta Hanran untuk datang ke rumah, karena ayahnya akan menyiapkan pesta sebagai perayaan anniversary pernikahan bersama ibunya yang ke-30. Lalu mereka pun membutuhkan bahan makanan dan dekorasi untuk pesta tersebut. Lagi-lagi Gurong tidak terima jika Jingjing sampai pergi berdua dengan Hanran. Namun kali ini Jingjing berhasil berdua dengan Hanran karena kaki Gurong yang masih belum membaik. Alhasil selama mereka pergi, Gurong memikirkan hal yang tidak-tidak. Ia khawatir jika Jingjing sampai benar-benar menyatakan cinta pada Hanran. Tak hanya itu, Gurong juga sampai membayangkan ungkapan cinta yang dilakukan Jingjing untuk Hanran. Ketidaktenangan itu membuat Gurong nekat menyusul Jingjing ke pasar dan melawan fobia yang diidapnya. Selama di pasar, Gurong diam-diam mengikuti Jingjing dan Hanran sampai memperhatikan gerak-gerik mereka. Sampai ketika Jingjing dan Hanran bersentuhan tangan membuat Gurong menjadi sangat kesal. Tak berhenti di sana, Gurong yang hampir ketahuan langsung bersembunyi di balik ibu penjual ikan. Namun naas, ibu itu malah menyentuh Gurong. Hal tersebut membuat Gurong sampai pingsan karena ia fobia dengan sentuhan orang lain selain Jingjing. Lalu Jingjing pun menghampiri dan menolongnya. Di perjalanan pulang, Hanran curiga dengan sikap Gurong pada Jingjing.
Ia merasa jika Gurong seperti menyukai Jingjing. Namun Jingjing tidak mempercayai dan merasakan hal tersebut. Jingjing hanya merasa bahwa tatapan Gurong padanya seperti tatapan pada seorang pelayan. Di rumah, ibu Jingjing pun pulang dengan perasaan heran melihat rumahnya yang sudah didekor. Tak lama kemudian, ayah Jingjing pun langsung keluar dengan kostum kerennya dan bergoyang bersama istri tercintanya. Lalu Jingjing, Hanran, dan Gurong pun ikut bahagia dengan acara tersebut. Suasana pun berubah menjadi haru saat ibu Jingjing yang menjelaskan bahwa ia sangat bahagia hidup bersama suaminya itu. Setelah acara selesai, Gurong pun membantu membersihkan piring. Ia juga berbincang dengan ayah Jingjing dan disusul dengan ibu Jingjing yang juga ada di sana bersama mereka. Saat itu, ibu Jingjing memberitahu bahwa Jingjing sedang keluar mengantarkan Hanran pulang dengan pakaian yang sangat cantik. Mendengar hal tersebut langsung membuat Gurong tidak mood, bahkan ia merasa jantungnya tidak nyaman. Lalu ia memberitahu pada orang tua Jingjing jika yang ia rasakan itu karena seorang teman. Maka ibu Jingjing pun langsung memberitahu arti itu semua bahwa cinta sudah datang, namun hanya cinta sepihak. Saat itu Jingjing pun kembali ke rumah dengan sangat bahagia karena ia akan membantu Hanran menyusun data. Ternyata kebahagiaan Jingjing tidak hanya itu saja, melainkan Jingjing yang akan menjadi pendamping Hanran untuk menghadiri sebuah acara. Berbeda dengan Gurong, ia merasa sangat kesal melihat Jingjing bahagia karena ia tidak mengetahui penyebab kebahagiaan Jingjing. Hal tersebut membuat Gurong sampai kepo untuk mengetahui kondisi Jingjing yang sebenarnya. Akhirnya Gurong pun berhasil mengetahui jika penyebab kebahagiaan Jingjing bukanlah karena ungkapan cintanya yang diterima oleh Hanran. Jingjing hanya yakin jika Hanran juga menyukai dirinya karena Hanran sudah mengajak Jingjing sebagai pendamping dirinya hadir ke sebuah acara. Mengetahui hal tersebut membuat Gurong langsung tidak mengizinkan Jingjing untuk pergi dengan alasan karena Jingjing sudah menandatangani kontrak kerja bersamanya selama 24 jam. Namun dengan beribu alasan, Jingjing membuat Gurong sampai tidak bisa berkata-kata untuk tetap melarang Jingjing pergi. Di sisi lain, Xie dan Ami sedang berada di sebuah restoran. Malam itu adalah peresmian mereka berpacaran. Sebagai tanda awal hubungan mereka, Ami pun langsung menunggu ciuman Xie. Namun ciuman itu sempat tertunda karena Gurong yang tiba-tiba menghubungi Xie untuk meminta bertemu. Akhirnya Xie pun tetap memberikan ciuman untuk Ami. Setelah itu Xie pun menyusul Gurong di sebuah kafe. Di sana Gurong meminta pendapat Xie mengenai dirinya yang sudah menyukai Jingjing. Awalnya ia tidak langsung memberitahu jika wanita yang disukainya adalah Jingjing. Namun lama kelamaan akhirnya ia pun membenarkan hal tersebut. Saat itu, Xie memberikan saran jika Gurong harus melakukan apa yang disukai Jingjing, agar ia tidak terus memikirkan Hanran dan melihat kebaikan Gurong. Di rumah, Gurong sangat bingung karena ia harus membuat Jingjing merasakan kebaikan dirinya. Saat itu, Jingjing sedang melihat siaran TV yang menayangkan bahwa akan ada hujan meteor di jam 7 malam. Kemudian Gurong menyusulnya, sembari bertanya apa yang akan dilakukan Jingjing selain ini. Jingjing pun memberitahu jika ia akan pergi mendampingi Hanran dan melihat hujan meteor bersama Hanran untuk meminta agar ia menjadi pacar Hanran. Mendengar hal tersebut langsung membuat Gurong menjadi kesal. Namun saat mengetahui jika Hanran tidak bisa menemani Jingjing melihat hujan meteor, Gurong langsung mengizinkan Jingjing untuk cuti dan melihat hujan meteor. Ternyata Gurong memiliki rencana untuk memberikan Jingjing sebuah kejutan. Semua hal pun sudah disiapkan. Gurong menunggu Jingjing di pinggir danau dengan berharap bahwa Jingjing akan datang ke sana. Tak hanya itu, ia juga meminta Xie untuk menyiapkan kafe serta hadiah yang akan diberikannya pada Jingjing. Namun semua itu gagal karena sampai hujan turun, Jingjing masih belum ada di sana. Ternyata Jingjing malah bertemu dengan Ami karena ia ingin bertemu dengan pacar Ami. Gurong pun sangat kesal dan langsung menyusul Jingjing dalam keadaan basah kuyup. Jingjing pun bingung dengan sikap Gurong yang tiba-tiba marah padanya karena Jingjing yang tidak jadi melihat hujan meteor. Padahal di luar juga sedang hujan. Kedatangan Gurong juga bersamaan dengan kedatangan Xie dan akhirnya membuat mereka berkencan bersama.
Di restoran tersebut, semua hal yang akan diberikan pada Jingjing malah diberikan kepada Ami, sampai membuat Xie terlihat sangat merasa tidak enak pada bosnya itu. Di perjalanan pulang, Jingjing masih terus bahagia. Gurong merasa aneh dengan tingkah Jingjing. Ternyata Jingjing bahagia karena melihat Ami yang juga bahagia. Sesampainya mereka di rumah, Jingjing melihat teleskop cukup besar berada di rumahnya, dan ia baru mengetahui jika itu adalah milik Gurong. Ia menyiapkan itu untuk melihat hujan meteor. Lalu Jingjing pun berterima kasih kepada Gurong karena sudah menyiapkan itu semua. Namun Gurong gengsi dengan malah mengatakan bahwa semua itu bukan disiapkan untuk Jingjing. Keesokan harinya, Gurong yang baru terbangun langsung tersenyum karena melihat di samping tempat tidurnya sudah tersedia obat flu untuknya. Lalu ia pun menghampiri Jingjing yang sedang maskeran untuk mengucapkan terima kasih. Namun lagi-lagi Gurong terus mengganggu Jingjing dengan mengatakan bahwa Hanran tidak menyukai apapun yang disiapkan oleh Jingjing. Hal tersebut membuat Jingjing hampir saja kesal, tetapi ia berhasil menahan diri. Ia meminta Xie untuk mendapatkan undangan acara apresiasi perusahaan penerbitan Hanran yang akan didatangi oleh Hanran dan Jingjing. Akhirnya Jingjing dan Hanran pun berada di acara tersebut. Jingjing terlihat sangat cantik dan imut. Tak hanya mereka berdua, Gurong juga turut ada di sana, disusul dengan Bai yang akan menemaninya. Karena ia khawatir sampai ada sesuatu yang terjadi pada Gurong. Saat itu, Gurong sampai menghiraukan Bai. Hanya karena ia melihat Jingjing dan Hanran yang saling bergandengan. Di dalam gedung acara, beberapa guru menghampiri Hanran dan memuji kecantikan Jingjing karena mereka mengira jika Jingjing adalah pacar Hanran. Namun dengan tegas, Gurong menjelaskan jika Jingjing tidak bisa menjadi pacarnya karena ia adalah junior yang sudah seperti keluarga. 比女朋友更重要，是家人，是我的小师妹，一起长大的。 Mendengar hal tersebut membuat Jingjing terkejut, dibarengi dengan kedatangan Gurong yang langsung merangkul Jingjing dan mengatakan bahwa Jingjing memang tidak bisa menjadi pacar Hanran sebab Gurong sedang ingin menjadikan Jingjing sebagai pacarnya. Bai, Hanran, dan Jingjing pun sontak terkejut dengan perkataan Gurong itu. Alhasil Gurong langsung mengajak Jingjing untuk berdansa bersama. Kemudian Gurong pun begitu sangat memperhatikan Jingjing. Ia ingin menemani Jingjing dan juga memakaikan jaket untuknya. Akhirnya mereka pun berada di sebuah rumah makan. Jingjing sangat banyak meminum alkohol sampai membuat dirinya mabuk. Saat itu Jingjing sangat sedih karena ia hanya dianggap sebagai anggota keluarga Hanran. Akhirnya Gurong pun mengajak Jingjing untuk pulang ke rumah. Namun dengan keadaan Jingjing yang mabuk sampai harus membuat Gurong melepas sepatunya dan menggendong Jingjing. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah tempat permainan jungkat-jungkit. Lagi-lagi Jingjing masih mengingat masa kecilnya bersama Hanran. Tak hanya itu, ia juga menganggap bahwa Gurong adalah Hanran. Dan ia juga masih tidak percaya jika Hanran hanya menganggapnya sebagai adik. Hal tersebut membuat Gurong menjadi sangat kesal. Dan di sisi lain, Hanran merasa sangat bersalah pada Jingjing atas apa yang sudah terjadi. Sesampainya di rumah, Gurong masih mengkhawatirkan keadaan Jingjing sampai menanyakan kepada ibu Jingjing. Ternyata keadaan Jingjing tidak sedang baik-baik saja dan Gurong pun langsung mencoba menenangkannya. Keesokan harinya ternyata Jingjing tertidur di dalam lemari kamar Gurong. Ia pun tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi semalam. Saat Jingjing turun ke lantai bawah, ia langsung dimarahi oleh ibunya. Saat itu di baju Gurong terdapat bekas lipstik. Ternyata ada cerita di balik bekas lipstik tersebut. Gurong pun meminta pertanggungjawaban dari Jingjing. Sebab di malam saat Jingjing dalam keadaan mabuk dan ia pergi ke kamar Gurong, Jingjing mencium Gurong. Namun saat itu Jingjing menyadari bahwa pria yang sedang diciumnya adalah Gurong. 你知道我是谁吗？ Gurong啊！ 你要我亲你啊？ Hal tersebut membuat Jingjing menjadi sangat malu dan akhirnya ia pun keluar rumah. Kemudian Jingjing terkejut dengan kedatangan banyaknya kotak yang dibawa oleh Ami. Ternyata kotak tersebut disiapkan oleh Gurong.
Sesudah isi kotak tersebut diletakkan di dalam rumah, akhirnya Gurong pun berani mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa ia memang benar-benar menyukai Jingjing dan ingin mengejarnya secara resmi. 我不管你是怎么想的，但我喜欢你是真的。 Tetapi Jingjing malah berpikir perasaan itu muncul karena Gurong yang hanya bisa bersentuhan dengan dirinya. Setelah itu Jingjing pun pergi menemui Ami untuk curhat akan masalah yang sedang ia alami. Tak hanya mereka berdua, Xie juga ada di sana. Saat itu Jingjing baru mengetahui apa saja hal yang sudah dilakukan Gurong untuknya. Tak lama kemudian keberadaan Jingjing pun diketahui oleh Gurong, karena Gurong yang menanyakan pada Xie. Lalu Gurong pun langsung menyusul Jingjing. Sesampainya Gurong di sana bersamaan dengan Jingjing yang ingin kabur agar tidak bertemu dengan Gurong, lagi-lagi ia malah menabrak Gurong. Saat itu Jingjing beralasan bahwa sebenarnya ia tidak menjauhi Gurong. Hanya saja ia ingin masuk kembali untuk melarai Ami dan Xie yang sedang bertengkar. Tetapi saat itu mereka malah melihat Ami dan Xie sedang berciuman. Keesokan harinya Gurong menemui Jingjing bertemu dengan Hanran untuk memberikan data yang dibutuhkan Hanran. Namun di saat yang bersamaan juga kakek Gurong dan para karyawannya juga berada di gedung yang sama. Alhasil Gurong pun langsung berusaha menyamar agar tidak ketahuan. Akhirnya mereka pun sampai di kantor Hanran. Saat itu hubungan Jingjing dan Hanran sudah membaik, sebab Jingjing yang sudah mulai menerima bahwa Hanran memang menganggapnya seperti adik dan keluarganya sendiri. Pembicaraan antara Hanran dan Jingjing itu pun membuat Gurong sangat kepo. Saking keponya ia sampai menempelkan telinganya di pintu kaca, bahkan sampai membuat kepalanya terjepit. Lalu akhirnya ia pun menghampiri Hanran dan Jingjing, sebab ia tidak rela jika tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Di sisi lain, para karyawan kakek Gurong kembali mencari Gurong di semua sudut gedung. Alhasil kejadian itu membuat Gurong dan Jingjing kalang kabut untuk menghindari mereka. Akhirnya mereka pun bersembunyi di ruangan kecil. Di sana Gurong mencoba menggoda Jingjing sampai membuat wajahnya memerah. 挨得特别近，你脸红红，眼睛忽闪忽闪的，嘴巴粉粉的，然后你就……好了， Saat itu Gurong pun mendapatkan ide dengan membuat mereka menjadi pasangan yang sedang membutuhkan jasa potret untuk mengelabui para karyawan kakeknya. Alhasil mereka pun seperti sepasang pengantin dan berhasil mengabadikannya dengan beberapa foto, walaupun Jingjing sebenarnya tidak setuju akan hal itu. Setelah penyamaran itu selesai, Jingjing dan Gurong pun kembali seperti semula. Namun naasnya para karyawan kakek Gurong berhasil menemukan mereka. Tetapi Jingjing kembali melakukan aksinya dengan memberi mereka pelajaran. Di saat yang bersamaan kakek Gurong pun ada di sana. Ia kecewa dengan apa yang dilakukan Gurong dan tetap menginginkan Gurong kembali ke keluarga Gu. Namun lagi-lagi Gurong menolak permintaan kakeknya itu. Sementara Jingjing ia sangat berani di hadapan kakek Gurong, selayaknya seorang pengawal yang harus melindungi bosnya. Di rumah Jingjing sedang berada di depan kotak misteri. Tak berselang lama Gurong pun menyusulnya dengan memperlihatkan beberapa foto mereka yang seperti sepasang pengantin. Dan Gurong pun meminta Jingjing untuk memilih foto yang paling bagus. Namun Gurong malah mencium Jingjing. Hal tersebut dipergoki oleh ibu Jingjing yang membuat mereka menjadi salah tingkah. Keesokan harinya ayah Jingjing merasa ada yang berbeda dengan keadaan orang yang ada di rumah. Saat itu Gurong dan ayah Jingjing pergi untuk membeli makanan, sedangkan Jingjing dan ibunya menyiapkan makanan yang lain. Kemudian ibu Jingjing sangat kepo dengan hubungan yang sebenarnya antara Gurong dan Jingjing. Di sisi lain, Gurong menanyakan kepada ayah Jingjing perihal cara menilai apakah wanita jatuh hati atau tidak, dan ayah Jingjing pun memberikan cara padanya. Lalu Gurong pun memanggil Xie untuk datang ke rumah. Di sana Gurong masih terus memikirkan cara agar Jingjing mau mengakui jika dirinya menyukai Gurong. Alhasil mereka pun mendapatkan sebuah ide dengan membuat Jingjing cemburu agar ia mau peduli pada Gurong, dan sasaran mereka adalah salah satu teman kuliah Gurong bernama Qin.
Setelah itu mereka pun sedang dalam perjalanan bertemu dengan Qin. Selama di mobil, Xie dan Gurong terus membahas mengenai Qin dengan maksud membuat Jingjing terbakar api cemburu. Namun Jingjing malah bersikap biasa saja. Akhirnya mereka pun sampai. Saat itu kedatangan Gurong langsung disambut dengan Qin. Namun lagi-lagi Jingjing lah yang menjadi perantara dan tangan kanan Gurong. Karena Gurong fobia sentuhan. Tak berhenti di sana, Qin lagi-lagi ingin memperlihatkan keromantisannya pada Gurong. Tetapi Gurong terus saja meminta Jingjing yang mewakilinya. Kemudian mereka pun makan di sebuah restoran yang sudah disiapkan oleh Qin. Namun di sana hanya ada 2 hidangan makanan saja, sampai membuat Gurong harus berbagi dengan Jingjing. Dan Jingjing yang mencicipi makanan tersebut langsung bersemangat untuk meminta resepnya. 苏小姐，你是想要这个秘方？ Setelah pertemuan itu, akhirnya mereka pun pulang. Di mobil, Xie dan Gurong masih berupaya untuk membuat Jingjing cemburu dengan membahas pertemuan dengan Qin. Lagi-lagi upaya itu tidak berhasil membuat Jingjing menunjukkan bahwa ia juga menyukai Gurong. Di rumah, Gurong tidak mau sampai kehabisan ide. Ia bahkan ingin melukai dirinya sendiri, namun tidak lagi dengan luka goresan pisau. Ia beralih dengan membuat dirinya menjadi sakit, sampai ia mandi air dingin. Padahal saat itu cuaca di sana sedang sangat dingin. Alhasil kelakuannya tersebut dipergoki oleh Jingjing. Saat itu Jingjing pun meledeknya jika ia tidak mungkin menyukai Gurong. Apalagi Gurong yang bahkan tidak memiliki otot perut. 我告诉你，就你这身材，一块腹肌都没有，喜欢你没可能。 Mendengar perkataan Jingjing membuat Gurong gelisah dan langsung otomatis berolahraga. Kemudian Xie pun datang menemui Gurong. Ia bahkan ikut kedinginan dengan suhu yang ada di kamar Gurong. Xie malah takut jika karena cinta nyawa Gurong bisa melayang. Namun dengan semua upaya yang dilakukan Gurong tidak juga membuat dirinya sakit. Alhasil Xie pun memiliki ide untuk membuat suhu badan Gurong menjadi tinggi. Usaha itu pun berhasil dan Xie langsung memberitahu keadaan Gurong pada Jingjing. Agar Jingjing memberikan perhatian khusus pada Gurong. Benar saja, Jingjing yang mengetahui Gurong sedang sakit langsung memasakkan nasi goreng permintaan Gurong dan pergi membeli obat untuknya. Walaupun rasa nasi goreng itu tidak enak, Gurong tetap memakannya karena menghargai niat baik Jingjing. Namun pada saat Xie dan Jingjing selesai membeli obat, barulah Jingjing mengetahui ulah kebohongan mereka. Karena Jingjing menemukan struk pembelian plaster penghangat di mobil Xie. Di rumah, Gurong masih terus berakting. Padahal Jingjing sudah mengetahui jika sakit yang dideritanya hanyalah tipuan semata. Saat itu, Gurong tidak sengaja mengirimkan video pernyataan hutang 300.000 yuan Jingjing pada ibunya. Hal tersebut membuat ibu dan ayah Jingjing sangat murka karena mereka mengira bahwa Gurong membuat Jingjing seperti menjual diri untuk membayar hutang tersebut. Saat itu ayah Jingjing sampai tidak menerima penjelasan apapun dari Jingjing. Bahkan ia mengira selama ini Gurong memiliki hubungan dengan Bai. Dan saat itulah Gurong baru mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Jingjing dan ingin mengejarnya. Lalu Xie adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Gurong menjelaskan semuanya. Namun bukan malah menolong, ia malah memperburuk suasana dengan memberitahu kebenaran bahwa patung yang dihancurkan Jingjing adalah milik Gurong. Kemudian Jingjing pun mengantarkan makanan ke kamar Gurong. Saat itu Gurong sedang benar-benar dalam keadaan sakit. Namun Jingjing tidak mempercayainya dan malah pergi meninggalkan Gurong. Tak berselang lama, Xie dan Ami datang ke rumah Jingjing dalam keadaan panik. Lalu Jingjing pun mengecek keadaan Gurong. Dan benar saja suhu tubuh Gurong sangat-sangat panas. Akhirnya mereka bergegas membawa Gurong ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jingjing merasa bersalah karena ia tidak percaya Gurong sedang demam tinggi. Saat itu, Ami membuatnya tersadar akan semua usaha yang dilakukan Gurong untuknya. Ternyata Gurong yang sedang berbaring bisa mendengar semua percakapan antara Ami dan Jingjing. Ia pun merasa senang mengetahui semua itu. Lalu saat Ami dan Xie pergi, Jingjing mengingat mengenai perkataan Xie yang memberitahunya kisah hidup Gurong sebagai anak yatim piatu dan kekurangan kasih sayang. Kemudian Jingjing pun menghampiri Gurong untuk mengecek kondisinya.
sampai ia tertidur di samping Gurong, dan Gurong yang masih tersadar langsung mengelus rambut Jingjing sambil tersenyum. Saat itu di rumah keluarga Su, ibu Jingjing merasa sangat khawatir pada anak perempuan satu-satunya karena ia baru mengetahui jika ada seseorang yang melihat Jingjing sedang berkelahi dengan beberapa pria. Tak hanya itu, Jingjing juga bertemu dengan kakek Gurong dan kakek Gurong yang menginginkan Gurong kembali kepadanya. Hal tersebut membuat ibu Jingjing sadar bahwa keluarga mereka dengan keluarga Gurong sangatlah berbeda dan Jingjing tidak akan cocok jika hidup bersama Gurong. Kemudian Bai pun berkunjung ke rumah mereka karena ia mengetahui Gurong sedang sakit. Setelah melihat Gurong yang sedang istirahat, akhirnya Bai mengobrol dengan Jingjing. Namun obrolan mereka membuat Jingjing sangat sedih sebab Bai yang secara tidak langsung mengingatkannya akan kehidupan Jingjing dan Gurong yang tidak setara dan Jingjing yang tidak pantas untuk hidup Gurong. 你是一个特别简单的女孩子，应该要过简单的生活。 Lalu ibu Jingjing pun menghampiri mereka di saat Bai yang akan pergi dari sana. Ibu Jingjing pun mengingatkan Jingjing jika ia dan Gurong tidak cocok. Dengan berat hati dan rasa sedih yang begitu dalam, Jingjing meyakinkan ibunya bahwa mereka memang tidak akan mungkin bersama. Di malam hari, Jingjing mengantarkan beberapa obat titipan Bai ke kamar Gurong. Dan saat itulah pertama kali Jingjing terlihat cemburu dengan perhatian yang diberikan Bai untuk Gurong. Namun, Gurong tidak memahami itu. Ia terus mempertanyakan apa yang membuat Jingjing jutek seperti itu. Dan Jingjing pun memberitahunya bahwa mereka benar-benar tidak cocok karena dunia mereka yang berbeda. Setelah itu, di bawah turunnya salju, Jingjing berjalan sendirian sembari mengingat kenangan indah bersama Gurong. Hal itu membuat Jingjing menjadi sangat sedih. Ia juga mengingat ucapan perihal tidak cocoknya jika ia bersama Gurong. Di sini sudah terlihat jika Jingjing menyukai Gurong. 我跟顾荣不会在一起的。 Keesokan harinya, Gurong melakukan hal yang aneh. Ia malah memberikan semua tabungan beserta password kepada Jingjing agar Jingjing bisa memakai uang itu sepuasnya. Dan akhirnya finansial mereka menjadi seimbang. Namun hal yang dilakukan Gurong itu salah. Ia tidak paham sama sekali apa yang sedang dimaksudkan oleh Jingjing. Kemudian di hari itu, Gurong mulai lebih memperhatikan sekeliling Jingjing. Bahkan ia sampai membantu orang-orang di sana merasakan manfaat perkembangan zaman. Ia membantu penjualan Kakshen secara online, memberikan headset Bluetooth kepada ibu-ibu penari, bahkan membuat balai bela diri keluarga Su menjadi ramai yang belajar wushu di sana. Hal tersebut membuat ayah Jingjing sangat berterima kasih kepadanya. Namun Jingjing masih merasa heran akan semua itu. Ditambah lagi dengan Gurong yang tiba-tiba ingin belajar bela diri. Tak berhenti di sana, Gurong juga merapikan rumah dan memasak sup ayam untuk pertama kalinya. Semua perubahan yang terjadi pada Gurong membuat ayah dan ibu Jingjing merestui jika Jingjing dan Gurong memiliki hubungan. Setelah itu, Jingjing pun masuk ke kamar Gurong dan menyelimutinya yang sudah tertidur. Namun Gurong malah terbangun. Saat itu, Gurong baru menyadari jika perubahan yang ia lakukan itu membuat dirinya nyaman dan bahagia. Ia juga menanyakan apakah Jingjing juga akan memberinya kesempatan, seperti kesempatan yang diberikan orang tua Jingjing padanya. Namun Jingjing masih belum bisa menjawab hal tersebut dan pergi meninggalkan Gurong. Saat itu, Jingjing sedang duduk di lapak Kakshen. Tak berselang lama, para karyawan kakek Gurong menemuinya dan membawanya untuk bertemu dengan kakek Gurong. Saat ia bertemu dengan kakek Gurong, ternyata kakek Gurong meminta agar Jingjing mau membujuk Gurong untuk kembali kepadanya. Sebab kakek Gurong tahu bahwa Gurong sangat dekat dengan Jingjing. Dan apapun permintaan Jingjing akan langsung diberikan. Saat itu keadaan sedikit menegangkan karena ayah Jingjing panik sebab Jingjing menghilang tanpa kabar apapun. Di saat yang bersamaan, Kak Chen pun menghampiri mereka dan memberitahu jika ia melihat ada beberapa pria menggunakan jas membawa Jingjing pergi. Gurong yang mendengar informasi tersebut langsung mengetahui di mana Jingjing berada dan mencoba menenangkan orang tua Jingjing. Jika Jingjing akan baik-baik saja, lalu Gurong pun bergegas menemui Jingjing. Di sisi lain, Jingjing tidak diizinkan pergi oleh para karyawan kakek Gurong. Sebelum Jingjing menyetujui permintaan kakek Gurong, alhasil Jingjing pun langsung memberikan pelajaran kepada orang-orang tersebut.
Tak berselang lama, Gurong pun tiba di sana dan langsung menghentikan mereka semua. Saat itu Gurong juga bertemu dengan kakeknya. Namun kakek Gurong malah meragukan kecocokan dirinya dengan Jingjing sebab masih banyak wanita lain yang lebih baik di sekelilingnya. Mendengar hal tersebut, Gurong merasa tidak terima dan langsung membela Jingjing. Di saat itu juga Jingjing memberitahu bagaimana perubahan yang terjadi pada Gurong. Semua penjelasan Jingjing membuat Gurong terenyuh dan membuat ia mempertanyakan apakah Jingjing sudah menerima dirinya. 所以，那从今天起，你苏静静就是我顾荣的女朋友了。 Lalu di hadapan semua orang, Jingjing menerima Gurong menjadi pacarnya dan mereka pun berciuman. Situasi itu disaksikan oleh Bai. Alhasil Bai terbakar api cemburu. Di malam hari, Jingjing dan Gurong melakukan kencan pertama dengan berbelanja barang-barang pasangan. Tak hanya itu, Gurong juga membelikan kotak misteri untuk Jingjing karena Jingjing sangat menyukainya. Di sisi lain, Hanran menyelamatkan Bai dari pria yang mengganggunya. Lalu Hanran pun membantu mengantarkan Bai pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bai tersentuh dengan semangat yang diberikan Hanran untuknya. Hal tersebut membuat Bai langsung mencium Hanran. Namun Hanran berkali-kali menolak ciuman tersebut. Kemudian di rumah, ibu dan ayah Jingjing sangat-sangat romantis. Namun keromantisan tersebut dipergoki oleh Jingjing dan Gurong, sampai membuat orang tua Jingjing salah tingkah. Dan saat itu ibu Jingjing salfok melihat mereka sedang bergandengan tangan. Ibu Jingjing yang sudah paham arti dari hal tersebut langsung merasa sangat senang sebab Gurong dan Jingjing sudah resmi berpacaran. Tetapi berbeda dengan ayah Jingjing. Ayahnya malah bersikap sangat tegas dengan meminta mereka berdua untuk duduk. Saat itu ayah Jingjing mengingatkan Gurong bahwa ia harus memperlakukan Jingjing dengan baik sebab Jingjing adalah putri kesayangan mereka. Dan tak hanya itu, ayahnya juga menjadi sangat posesif dengan tidak memperbolehkan Jingjing dan Gurong bergandengan tangan. Setelah itu, Jingjing dan Gurong yang sedang kasmaran malah sama-sama menjadi tidak bisa tidur dan mereka diam-diam bertemu dengan alasan ingin sikat gigi. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke kamar masing-masing. Namun mereka pun kembali bertemu sembari bergandengan tangan. Tetapi hal itu malah dipergoki lagi oleh ayah Jingjing yang sudah sedari tadi mematah-matahi mereka berdua. Saat itu Jingjing pergi ke rumah makan mie siput dan tidak sengaja kakek Gurong juga ada di sana. Alhasil Jingjing pun memberanikan diri untuk berada di satu meja bersama kakek Gurong. Dan secara kebetulan makanan kesukaan mereka berdua sama. Itulah awal kedekatan hubungan Jingjing dengan kakek Gurong. Kemudian Jingjing pun pulang ke rumah dan bertemu dengan Gurong. Namun keadaan menjadi berubah seketika saat ayah Jingjing mendapat kabar bahwa ada orang yang akan membeli rumah mereka. Ibu Jingjing pun terlihat tidak terima dengan kabar tersebut karena sangat mendadak. Ternyata semua itu adalah ulah Bai. Ialah yang akan membeli rumah tersebut. Sebab kakek Gurong pernah mengatakan jika Gurong tidak kembali maka rumah yang ia tinggali akan menjadi milik keluarga Gu. Hal tersebut yang membuat Bai gegabah melakukannya. Ditambah dengan rasa cemburu yang ia rasakan sebab kedekatan Gurong dengan Jingjing. Akhirnya Gurong pun menjadi merasa sangat bersalah sebab keluarga Jingjing harus mengalami semua itu hanya karena dirinya. Di sisi lain, kakek Gurong kembali bertemu dengan Jingjing di rumah makan mie siput. Saat itu Jingjing menanyakan pada kakek Gurong mengapa ia tega melakukan hal seperti itu pada keluarganya. Ternyata kakek Gurong juga baru mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Bai. Awalnya kakek Gurong memang terpikir untuk melakukan hal tersebut agar Gurong mau kembali ke rumahnya. Namun kakek Gurong sedang mengurungkan niat itu sebab Jingjing yang sudah membuatnya sadar bahwa sebenarnya ia dan Gurong hanya kurang berkomunikasi. Di saat itulah kakek Gurong meminta bantuan Jingjing untuk membujuk Gurong karena Gurong adalah satu-satunya pewaris keluarga Gu, ditambah dengan umur kakek Gurong yang sudah semakin tua. Di rumah, orang tua Jingjing sedang berbenah dan ayah Jingjing tidak sengaja menemukan cincin pernikahan mereka. Saat itu ayah Jingjing berakting seperti pertama kali memberikan cincin itu sampai ia mencium tangan istrinya. Hal tersebut dipergoki oleh Gurong dan membuat mereka salah tingkah lagi. Ditambah dengan Gurong yang tak sengaja menemukan album foto.
Siapa sangka di album tersebut tersimpan banyak uang, dan itu adalah ulah ayah Jingjing. Hal itu pun membuat ibu Jingjing kesal, namun juga bahagia. Lalu di saat Gurong sedang menuang segelas air, ia teringat kenangan masa kecil bersama kakeknya. Lagi-lagi Gurong meminta maaf pada Jingjing atas kesusahan yang harus dihadapi keluarganya, dan saat itu Jingjing mencoba untuk membahas hubungannya dengan kakek serta masalah perusahaan. Jingjing pun juga menyemangati Gurong yang sedang kesulitan. Keesokan harinya, Jingjing kembali bertemu dengan kakek Gurong. Kali ini ia sampai memakai jas hujan karena aroma mie siput yang melekat di bajunya dan membuat Gurong bisa curiga. Saat itu kakek Gurong kembali meminta bantuan Jingjing untuk membujuk Gurong sampai kakek Gurong berakting sakit. Dan di sisi lain, Gurong sedang meminta Xie untuk merapikan barang-barang rumahnya, sebab rumah tersebut akan ditempati oleh keluarga Jingjing dengan harga sewa yang sangat murah sebagai penebusan rasa bersalahnya, namun tanpa sepengetahuan Jingjing. Saat itu, Gurong mulai menjalankan rencananya. Ia membawa Jingjing untuk melihat-lihat rumah, dan rumah yang akan dituju adalah rumah Gurong. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun Jingjing merasa curiga mengapa rumah sebagus itu hanya disewa dengan harga yang sangat murah. Alhasil ia meminjam ponsel Gurong, dan benar saja ponsel Gurong terhubung ke wifi yang ada di rumah tersebut. Di perjalanan pulang, Jingjing pun ngambek atas kebohongan yang dilakukan Gurong. Namun hal tersebut dijadikan Jingjing untuk membujuk Gurong agar ia mau kembali berhubungan baik dengan kakeknya, serta Jingjing yang berjanji akan menemaninya dalam keadaan apapun. 小姑子，你不想抱抱你女朋友啊？你都在我身边，好不好？ Di rumah, Gurong dan ayah Jingjing sama-sama terbangun di tengah malam, dan saat itu mereka saling berbincang. Ayah Jingjing mengingatkannya jika seorang pria harus berani untuk menghadapi masalah, sebesar apapun masalah tersebut, karena Gurong juga harus memikirkan hubungannya bersama Jingjing. Lalu Gurong pun meyakinkan ayah Jingjing jika ia akan melakukan yang terbaik. Mendengar hal tersebut membuat ayah Jingjing sangat senang. Sampai ia langsung merangkul Gurong. Ibu Jingjing yang melihat kejadian itu seketika tersadar jika Gurong sudah sembuh dari fobia terhadap sentuhan, dan mereka pun saling berpelukan karena merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Gurong menelpon pemilik rumah makan mie siput. Ia menanyakan apakah Jingjing ada datang ke sana 2 hari yang lalu, dan saat itulah Gurong mengetahuinya jika Jingjing dan kakeknya sudah diam-diam bertemu di belakangnya. Kemudian Gurong pun pergi ke perusahaan. Ia sempat bertemu dengan Bai, namun ia bersikap biasa saja pada Bai. Kemudian Gurong pun menemui kakeknya. Saat itu Gurong sudah membuat keputusan bahwa ia akan kembali ke perusahaan dan membawa perubahan baru untuk perusahaan agar semakin maju. Tetapi ia juga meminta agar kakeknya tidak mempersulit keluarga Jingjing, serta membatalkan kontrak pembelian rumah keluarga Jingjing. Betapa terkejutnya Gurong saat mendengar kakeknya malah memuji Jingjing, sebab Jingjing adalah gadis yang baik dan Gurong harus menjaganya. Di rumah, ibu Jingjing menghukumnya sebab ia sudah diam-diam bertemu dengan kakek Gurong. Tak lama kemudian Gurong pun pulang ke rumah. Gurong memberitahu Jingjing jika ia akan kembali ke perusahaan. Mendengar hal tersebut membuat Jingjing takut jika Gurong akan pindah dari rumahnya. Namun ternyata Gurong akan terus tinggal di sana. Ditambah lagi dengan Gurong, ia meminta Jingjing untuk menjadi pengawalnya dan terus ikut bersamanya saat ia sedang berada di perusahaan. Jingjing pun sangat senang mendengar hal tersebut. Keesokan harinya, Gurong sudah bersiap untuk pergi ke perusahaan dan sedang menunggu Jingjing. Betapa terpukaunya mereka saat melihat penampilan Jingjing dan kesiapannya menjadi pengawal Gurong. Sesampainya di perusahaan, Gurong disambut oleh semua karyawan, dan saat itu Jingjing sudah menunjukkan keahliannya dengan menangkap sebuah bunga. Tak berhenti di sana, Jingjing menjadi sangat posesif atas keselamatan Gurong, sampai ia memeriksa dengan detail ruangan kerja Gurong. Lalu Jingjing pun mulai berbaur dengan karyawan yang lainnya. Namun saat itu ia sudah dikerjai oleh salah satu karyawan dengan menyuruhnya mengambil barang promosi dan membawakannya untuk Bai. Tak berhenti di sana, setelah Jingjing mengantarkan barang tersebut, Bai masih tetap memerintah dirinya. Namun saat itu Jingjing berani melawannya dengan mengatakan bahwa ia adalah pengawal pribadi Gurong dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas perintah Bai.
不负责您的办公室。 Saat itu, Gurong berencana untuk memberitahu semua orang di perusahaan jika Jingjing adalah pacarnya, agar tidak akan ada orang yang berani semena-mena padanya. Namun Jingjing melarang hal tersebut sebab akan mengganggu pekerjaannya, apalagi perbedaan yang ada di antara mereka, dan meminta ciuman dari pacarnya itu. Tetapi kejadian itu hampir saja dipergoki oleh salah satu karyawan. Beruntung Jingjing masih bisa mengelabuinya. Kemudian Jingjing mendengar beberapa karyawan wanita sedang menggosip. Saat itu mereka malah curiga jika Jingjing dan Xie memiliki hubungan khusus. Jingjing pun tertawa mendengarnya. Lalu Jingjing pun memberitahu gosip itu pada Xie. Namun Xie malah ketakutan jika Gurong sampai mengetahui hal tersebut. Maka ia akan sangat murka, berbeda dengan Jingjing yang malah merasa lega. Sebab karena hal itu, hubungan asmaranya dengan Gurong tidak akan terbongkar. Akhirnya Jingjing pun memberitahu hal tersebut pada Gurong. Benar saja Gurong sangat tidak terima dan Guronglah yang akan mengurus masalah itu. Setelah itu Gurong berusaha terlihat mendekati Jingjing dengan memintanya untuk memelihara ikan milik Gurong. Namun Jin malah mengatakan bahwa Jingjing adalah seorang yang ahli merawat ikan. Padahal Gurong berniat untuk membuat mereka semua sadar akan kedekatan Jingjing dan Gurong. Tak berhenti di sana, Gurong juga mengajak Jingjing makan bersama. Namun lagi-lagi Jin malah mengartikan jika Gurong membutuhkan Jingjing untuk menjadi sup mengantarkannya makan siang. Ternyata Jingjing tidak menyukai apa yang dilakukan Gurong. Ia pun marah kepadanya. Alhasil Gurong langsung meminta maaf dan memberikan hadiah untuk Jingjing. 你不是一直想抽到这个隐藏款吗？ Kemudian Jingjing dan para karyawan makan malam bersama. Tak lama kemudian Gurong menyusul Jingjing karena ingin memberikan ponsel Jingjing yang tertinggal. Saat itu Gurong berjanji akan menuruti kemauan Jingjing dan Jingjing pun memberikan kecupan sebagai hadiah untuk Gurong. Namun kejadian tak terduga pun terjadi sebab ada pelayan yang menabrak Gurong sampai membuat mereka berdua berciuman. Kejadian itu dipergoki oleh Jin. Alhasil Gurong langsung memberitahu bahwa Jingjing adalah pacarnya. 苏静静是我的女朋友。 Di perjalanan pulang, Jingjing bingung harus bagaimana ke depannya. Namun Gurong langsung menenangkan Jingjing dengan pelukannya. Tak hanya itu, ia pun langsung ingin menyosor Jingjing. Tetapi Jingjing malah menjahilinya dan memberikan kecupan untuk Gurong. Keesokan harinya, di perusahaan sedang mengadakan rapat pertama. Dan saat itu, Gurong mendengar ada seseorang yang sedang membicarakan Jingjing. 哎，这顾总怎么老带着女的来啊？小点声。 Hal tersebut membuat Gurong tidak terima dan langsung membela Jingjing di hadapan semua orang. Di sisi lain, Bai pergi menemui kakek Gurong. Ia mengadu atas apa yang terjadi di perusahaan dan juga mengenai hubungan Gurong dan Jingjing. Namun kakek Gurong malah santai menyikapinya dan mengingatkan Bai akan posisinya. Saat itu Jingjing sedang menemani Gurong untuk bertemu dengan klien yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Tanpa sepengetahuan Gurong, ternyata Bai juga menyusul mereka dan bergabung bersama. Lalu Tuan Zhao malah meremehkan Jingjing sebab Jingjing hanya sekedar ikut menemani Gurong. Hal tersebut membuat Gurong sangat kesal, alhasil ia membatalkan kerjasama dengan Tuan Zhao. Kemudian Gurong dan Jingjing pun akan pulang bersama. Namun saat itu Jingjing takut jika kerjasama itu gagal sebab dirinya. Dan Gurong pun langsung menenangkannya, serta mengatakan bahwa ia akan melindungi Jingjing selamanya. Di rumah, Gurong sedang packing karena ia akan pergi mengurus pekerjaan. Dan Jingjing datang dengan menanyakan perihal Bai, bagaimana sebenarnya hubungan Gurong dan Bai. Ternyata Jingjing cemburu akan hal itu. Gurong yang mengetahui jika Jingjing cemburu langsung merasa sangat gemas dengan pacar imutnya itu. Gurong juga menjelaskan jika hubungannya dengan Bai hanyalah sebatas pekerjaan. 那就尽快回来。 好。 Keesokan harinya, Gurong sudah berada di hotel untuk urusan bisnis. Lagi-lagi, Bai juga ada di sana dan juga mengurus kamar Gurong, serta ia akan membantu perihal kerjasama ini. Namun setelah lama menunggu, William, klien mereka tidak kunjung datang. Di sisi lain, Jingjing menghubungi kakek Gurong dan ia pun bertemu dengannya. Saat itu hubungan mereka terlihat sangat baik dan akrab. Bahkan mereka juga sampai bermain golf bersama.
Di malam hari, akhirnya Gurong dan Bai mengerjakan proposal bisnis bersama. Dengan kelicikannya, Bai sengaja meninggalkan jaket di kamar Gurong. Dan di saat Gurong sedang WC bersama Jingjing, ia mengetuk pintu kamar serta memanggil Gurong untuk mengambil jaketnya yang tertinggal di sana. 顾荣，我的衣服落你屋了。是谁啊？ Di sisi lain, Jingjing sedang ingin menonton sebuah acara. Namun, saat itu ia malah melihat ada seorang pencuri, maka ia pun langsung sigap menolongnya. Ternyata pria yang ditolong oleh Jingjing adalah William, dan William pun sangat kagum dengan kehebatan Jingjing, sampai akhirnya membuat William ingin belajar bela diri seperti dirinya. Di saat itu juga, Xie keceplosan mengatakan bahwa Bai juga ikut bersama Gurong untuk urusan bisnis. Seketika Jingjing langsung berubah mood, sebab Gurong tidak memberitahunya jika Bai juga ikut bersamanya. Pada scene yang berbeda, Bai mencoba mendekati Gurong. Lagi-lagi usahanya itu gagal dan Gurong yang mendapat informasi jika Jingjing terluka sebab menangkap pencopet, membuatnya langsung bergegas pulang dan memastikan jika Jingjing baik-baik saja. 你要去哪儿啊？ Kemudian Gurong pun memberikan Jingjing kejutan atas kepulangannya. Jingjing pun merasa sangat bahagia dan langsung memeluknya. Di rumah, Gurong membantu Jingjing menyiapkan misi put, dan saat itu Jingjing menanyakan perihal Gurong yang pergi dengan siapa dalam urusan bisnis itu. Gurong pun berkata jujur jika ada Bai yang ikut bersamanya. Jingjing merasa cemburu dan ia ingin keterbukaan dalam hubungan mereka. Lalu Gurong pun berjanji untuk mengatakan hal apapun itu padanya. Saat itu William pun datang menemui Jingjing, dan hari itu adalah hari pertamanya belajar bela diri bersama ayah Jingjing. Kemudian perusahaan Gurong kedatangan klien yang mereka nantikan, yaitu William. Di saat rapat dimulai, William terkejut ternyata Jingjing juga bagian dari perusahaan Gu. Dan akhirnya berkat Jingjing yang membantu menjelaskan proposal perusahaan, William pun menyetujui kerjasama antara perusahaannya dan perusahaan Gu. Hal tersebut membuat semua karyawan kagum atas bantuan Jingjing. Namun berbeda dengan Bai yang malah semakin tidak menyukai Jingjing. Setelah rapat selesai, William mengajak Jingjing untuk membantunya mengadakan pameran seni bela diri. Jingjing pun menyetujui permintaan William. Namun lagi-lagi Gurong tidak bisa menutupi rasa cemburunya. Di saat William berjabat tangan dengan Jingjing dan ingin mencium tangannya. 到时候见。哎，行了行了行了，合作愉快。 Di perjalanan pulang, Jingjing terus mengganggu pacarnya itu. Sebab Gurong sangat cemburu jika ada orang lain yang dekat dengan Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing pun mulai syuting untuk acara bela diri yang dibuat oleh William. Namun keadaan tidak berjalan dengan baik karena pada saat Jingjing memainkan sebilah pedang, terdapat darah di pedang tersebut dan Jingjing fobia dengan darah. Akhirnya ia pun jatuh pingsan. Gurong yang melihat itu semua langsung bergegas menolong Jingjing. Tetapi naas, Gurong malah tersandung kabel yang akhirnya membuat lampu syuting jatuh ke arah mereka. Ternyata kejadian yang menimpa Jingjing adalah ulah Bai. Dan di rumah sakit, luka Gurong tidak parah. Namun ia bersikap sangat manja pada Jingjing. Tak berselang lama, Bai pun datang menjenguknya dan saat itu ia mengundurkan diri dari perusahaan. Sebab ia yang sudah tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau. Tak hanya itu, ternyata Gurong juga sudah mengetahui jika kejadian itu adalah ulah Bai. 昨天的事我都知道了，你不怪我吗？ 只要静静没事就好。 Di rumah, Jingjing diam-diam sedang sangat rajin menggambar. Sebenarnya ia sangat ingin bekerja di departemen desain perusahaanku. Namun ia tidak ingin berada di sana berkat bantuan Gurong. Ia ingin melakukannya sendiri. Akhirnya Gurong pun mendukung keinginan Jingjing tersebut. Gurong juga sampai bekerja dari rumah demi ingin menemani dan menyemangati Jingjing untuk usahanya masuk ke departemen desain. Saat itu, Jingjing sangat bersemangat untuk melihat informasi ia lulus atau tidak di perusahaan. Ia sampai meminta Gurong untuk menemaninya melihat hasil itu. Namun, ia mendapat hasil yang tidak baik, sebab ia ditolak oleh perusahaan. Mengetahui hal tersebut, Gurong pun langsung meminta Xie menyelidikinya. Kemudian, Gurong yang melihat Jingjing tidak bersemangat langsung mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan. Ternyata, ia sudah bekerja sama dengan Xie dan Ami untuk membuat Jingjing bahagia. Saat itu mereka pun makan di sebuah restoran dan Jingjing ditawari untuk bermain undian. Tetapi Jingjing sempat menolak sebab ia takut jika akan gagal lagi. Alhasil Gurong berhasil membujuknya dan ia pun memenangkan undian tersebut. 还没呢，马上。
11等奖。 Hal itu membuat Jingjing menjadi sangat bahagia. Tak berhenti di sana, keberuntungan pun didapat oleh Jingjing di sebuah mall yang akhirnya membuat ia bisa berbelanja sepuasnya. Hal tersebut membuat Jingjing berpikir jika manusia tidak akan mungkin terus sial. Namun tak disangka Jingjing malah menjadi tahu jika semua keberuntungannya hari ini adalah berkat Gurong. Ia bersama Xie dan Ami sudah merencanakannya. Hal tersebut tidak membuat Jingjing marah, ia malah mencium Gurong karena merasa sangat bahagia. Saat itu Gurong menemui ketua departemen desain. Ia menunjukkan desain milik Jingjing. Sebab kemarin di saat pendaftaran ia tidak melihatnya dengan baik. Alhasil ketua departemen tersebut langsung mengirimkan undangan penerimaan Jingjing untuk mulai bekerja di perusahaan. Di rumah Jingjing sempat ingin marah karena undangan yang dikirimkan untuknya. Ia berpikir jika itu semua adalah ulah Gurong. Namun Gurong menjelaskan pada Jingjing bahwa ia hanya memperlihatkan desain Jingjing pada Yuchuan. Lalu Yuchuan pun menyukainya. Alhasil Jingjing langsung menjadi sangat senang. Hari itu adalah hari pertama Jingjing bekerja. Namun ia sudah mendapatkan masalah sebab Yuchuan tak sengaja menabrak dan menumpahkan kopi ke pakaian Jingjing. 杜总监，这位就是新来的同事苏静静。 Gurong yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas membawanya untuk berganti pakaian. Lagi-lagi Gurong bertingkah sangat romantis pada Jingjing. Tak berhenti di sana. Lagi-lagi Jingjing mendapatkan masalah. Ia tak sengaja membuat Yuchuan terbentur hingga membuat keningnya berdarah. Ditambah dengan mereka berdua yang malah terkunci di ruangan tersebut. Di rumah, Gurong dan ayah Jingjing sedang memasak bersama dan menggunakan alat-alat canggih yang Gurong berikan. Di sisi lain, Jingjing dan Yuchuan masih terkunci di sebuah ruangan, namun mereka malah membuat sesuatu desain baru di ruangan tersebut. Sementara itu, Gurong dan orang tua Jingjing sedang menunggu kepulangan Jingjing dengan banyaknya makanan yang sudah mereka siapkan. Saat itu, Yuchuan mengalami kecelakaan. Ia terjatuh yang mengakibatkan kaki dan tangannya terkilir. Jingjing pun langsung membantunya sampai berada di rumah sakit. Jingjing juga merawatnya. Di saat yang bersamaan, Gurong pun datang dan langsung membawa Jingjing pergi. Di rumah, Gurong marah atas apa yang terjadi. Ia juga terbakar api cemburu. Ditambah lagi bahwa hari itu adalah 1 bulan mereka bersama. Jingjing pun terus berusaha untuk mengembalikan mood Gurong dengan berbagai cara. Jingjing juga memuji semua masakan yang dibuat Gurong. Setelah berbaikan, mereka pun berciuman. Lagi-lagi hal tersebut dipergoki oleh orang tua Jingjing. Kemudian Jingjing dan Gurong merasa tidak bisa untuk terus berada di sana. Sebab mereka seperti sedang menjalani hubungan gelap karena tidak bisa selalu melakukan hal yang mereka mau kapan saja. Alhasil Gurong mempunyai ide untuk mengajak Jingjing tinggal bersamanya di rumah pribadinya. Keesokan harinya, Jingjing dan Gurong berakting di depan orang tua Jingjing. Tujuannya hanya agar orang tua Jingjing mengizinkan mereka untuk tinggal dekat dengan perusahaan. Sebab jarak rumah mereka sekarang dan perusahaan sangatlah jauh. Namun percuma orang tua Jingjing tidak peka. Mereka malah menyemangati Jingjing dan Gurong agar terbiasa dengan jarak kerja jauh seperti itu. Di perusahaan, Jingjing, Gurong, dan karyawan departemen desain sedang mengadakan rapat. Saat itu, berkat pendapat Jingjing yang sangat bagus, membuat Yuchuan memberikan proyek terbaru mereka pada Jingjing. Hal itu pun langsung Jingjing beritahukan pada Gurong dan Jingjing merasa sangat bahagia. Kemudian Gurong membawa orang tua Jingjing untuk melihat rumah dan orang tua Jingjing pun sangat senang melihat rumah yang dipilih oleh Gurong. Namun pada saat Gurong memberitahu jika rumah itu akan ditempati oleh Gurong dan Jingjing, membuat ayah Jingjing menjadi sangat marah. Tetapi ibu Jingjing malah mendukung ide Gurong tersebut. Di rumah, Gurong mengajak Jingjing untuk bermain kotak misteri dan ia pun menenangkan Jingjing sebab ia akan mengurus perihal tempat tinggal mereka berdua. Lagi-lagi, kemesraan Gurong dan Jingjing dipergoki oleh ayah Jingjing. Keesokan harinya, Jingjing mempresentasikan mengenai proyek yang ia tangani. Seluruh ide yang diberikan Jingjing langsung disetujui semua orang yang ada di ruangan rapat. Di malam hari, Gurong sudah menyiapkan hidangan untuk merayakan keberhasilan Jingjing.
Namun karena Jingjing yang harus bekerja lembur, membuat ia membawakan makanan tersebut kepada Jingjing di perusahaan. Dan ayah Jingjing masih sangat cuek pada Gurong. Saat itu, ayah dan ibu Jingjing sudah mulai terbuka dengan mengizinkan Jingjing menjalani hidup yang ia mau dan tinggal bersama Gurong. Kemudian Jingjing dan Gurong pun sudah berada di rumah baru yang akan mereka tinggali. Jingjing merasa sangat bahagia sebab Gurong yang mengizinkannya untuk membuat rumah seperti apa yang ia mau. Di malam hari, Jingjing masuk ke kamar Gurong untuk mengambil pakaian sebab pakaiannya belum ada di sana. Setelah berganti pakaian, ia kembali masuk ke kamar Gurong. Namun pakaiannya kali ini membuat Gurong salah tingkah. Ditambah dengan kelakuan Jingjing yang sangat menggoda imannya. Tetapi Jingjing tidak menyadari semua itu. Alhasil Jingjing malah pergi meninggalkan Gurong yang sudah berusaha mengendalikan dirinya. Karena di kamar Gurong tidak ada kabel yang ia butuhkan. Hal tersebut membuat Gurong tidak berdaya. Lalu akhirnya ia pun memilih untuk tidur. Di perusahaan, Xie malah mengantarkan banyak minuman ginseng. Hal tersebut ditunjukkannya sebab Gurong sudah tinggal bersama Jingjing dan pastinya membutuhkan tenaga ekstra. Namun Gurong menolaknya, ia malah memberikan itu untuk Xie dan Ami. Di departemen desain, Yechuan memberikan kabar baik jika Pak Lin bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan Gu dalam acara peringatan Mal Fan Fan. Saat itu, Zhang Ting mulai tidak menyukai Jingjing sebab Jingjing hanyalah anak baru. Namun, ia sudah mengambil alih sangat besar di acara yang akan mereka adakan. Setelah itu, Jingjing pun ikut mempersiapkan acara di mall. Ia bahkan terlihat sangat bersemangat. Lagi-lagi, Yechuan langsung datang membantunya. Pada saat pengecekan, terjadi sedikit masalah sebab poster utama mereka tidak muncul di layar. Alhasil membuat Jingjing harus mengambil data poster itu di ruangan Yechuan. Setelah kembali dan semuanya beres, Gurong pun datang menghampirinya. Ia selalu menjadi semangat untuk Jingjing. Bahkan Gurong juga selalu ada untuknya. 不管你在哪儿啊，我都会陪着你。 Keesokan harinya, Gurong dan Jingjing tertidur di perusahaan. Dengan sikap Gurong yang terus saja ingin mendekati Jingjing, membuat para karyawan memergokinya. Sampai membuat mereka salah tingkah. Ternyata saat itu sedang terjadi masalah sebab desain boneka mereka dijiplak oleh perusahaan Dimon dan sudah tersebar di media sosial. Alhasil membuat Gurong dan karyawan yang lain harus memutar kepala agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Saat itu muncul kecurigaan jika ada mata-mata di perusahaan yang membocorkan desain tersebut. Mereka pun melihat rekaman CCTV. Di rekaman tersebut terlihat hanya ada Jingjing. Alhasil Jingjinglah yang dicurigai telah membocorkan desain itu. Di saat yang bersamaan, Gurong mendapatkan kabar buruk mengenai kesehatan kakek Gurong. Alhasil ia pun langsung melihat kakeknya. Ternyata kakek Gurong mengkhawatirkan masalah yang terjadi di perusahaan dan meminta Gurong untuk benar-benar mencari mata-mata di perusahaan Gu. Kemudian Jingjing masih terus berusaha mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang terjadi di perusahaan dan ia pun menjelaskannya pada Gurong. Namun Gurong malah tertidur saat mendengar Jingjing berbicara. Jingjing yang baru menyadarinya langsung merasa kasihan pada Gurong. Keesokan harinya Gurong membicarakan masalah tersebut pada Jingjing dan Yechuan. Namun saat itu Yechuan malah mencurigai Zhang Ting. Tetapi Jingjing tidak merasa jika Zhang Ting akan melakukan hal seperti itu. Lalu Zhang Ting menemui Yechuan. Saat itu ia lebih memilih mengundurkan diri dari perusahaan sebab ia malah menjadi orang yang dicurigai terkait masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Di perusahaan, Gurong berusaha membicarakan masalah yang terjadi pada Pak Lin sebab Pak Lin juga merasa sangat kecewa atas apa yang terjadi. Namun pembicaraan mereka malah menghasilkan hasil yang buruk. Di rumah, Gurong sedang menunggu kepulangan Jingjing. Lagi-lagi Jingjing tidak bisa dihubungi. Hal tersebut membuat Gurong sangat khawatir. Tak berselang lama Jingjing pun pulang. Ternyata ia pergi minum dengan Yechuan. Mendengar hal tersebut membuat Gurong sangat kesal sebab ia cemburu dan tidak suka jika Jingjing dekat dengan pria lain selain urusan pekerjaan. Saat itu Jingjing sedang bersedih karena para karyawan mengucilkannya dan Zhang Ting yang keluar dari perusahaan. Di sisi lain, Xie sedang tidur bersama Ami. Namun ia diam-diam pergi dan menerima telepon bahwa ia akan pergi ke sebuah hotel. Ternyata Ami mengetahui gerak-gerik Xie. Hal tersebut langsung membuatnya berpikir bahwa Xie berselingkuh sampai ia menghubungi Jingjing.
Lalu Jingjing pun berusaha membantu Ami. Ia pergi bersama Gurong untuk menyusul Ami. Tak berselang lama mereka pun melihat Xie sedang memapah seorang wanita. Melihat hal tersebut membuat Jingjing memberi Xie pelajaran. Ternyata mereka salah paham. Xie hanyalah bekerja menjadi supir sewa sebab ia sedang menabung untuk menikahi Ami. Ami yang mengetahui hal tersebut langsung merasa sangat terharu. Saya juga terharu guys, mau nikah ini. Dari mana uangnya? Dari mana? Di perusahaan, para karyawan masih memikirkan jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Saat itu, Gurong memiliki caranya sendiri, sehingga membuat salah satu karyawannya meminta pertanggungjawaban dari Gurong jika sampai terjadi sesuatu. Lalu ia melanjutkan rapat bersama departemen desain perusahaan dan ia meminta mereka untuk membuat desain yang baru. Saat itu Han Ran sedang minum bersama Yu Chuan dan Yu Chuan pun mengatakan jika sebenarnya ia menyukai Jingjing. Di rumah, Gurong terlihat sangat kelelahan. Jingjing pun langsung memberikan pijitan dan kenyamanan pada Gurong. Namun ia malah sedikit menggoda Gurong. Gurong pun tergoda akan hal itu. Tetapi lagi-lagi Han Ran mengirimkan pesan dengan mengingatkan pesan ayah Jingjing untuk terus mengawasi mereka. Keesokan harinya, Pak He memberitahukan bahwa kakek Gurong sedikit bandel dan tidak mau mendengar larangan dokter. Hal tersebut membuat mereka langsung menjenguk kakek Gurong sembari membawakan mie siput kesukaan kakek. Saat itu Gurong terang-terangan melarang kakek mengkonsumsi makanan yang dilarang dokter dan kakek pun langsung tidak menerimanya. Namun Jingjing yang malah berhasil merayu dan membuat kakek menuruti perintah dokter. Di rumah, Han Ran datang berkunjung dengan membawakan makanan kesukaan Jingjing yang dimasakkan oleh ayah Jingjing. Saat itu juga Han Ran memberitahu Gurong jika ia harus berhati-hati sebab Yu Chuan menyukai Jingjing. Mendengar hal tersebut membuat Gurong langsung kepedean jika Yu Chuan tidak akan bisa mendapatkan Jingjing. Kemudian Gurong pun memastikan rasa pedenya itu pada Jingjing dengan menanyakan jika ada orang lain yang menyukai Jingjing, apakah Jingjing akan meninggalkannya? Jingjing pun menjawab jika ia tidak akan meninggalkan Gurong. Hal tersebut membuat Gurong menjadi tenang. Di perusahaan, Yu Chuan sedang memfinalisasi desain gambar untuk acara peringatan Mal Fan Fan. Saat itu, Gurong pun datang dan memilih desain yang paling bagus. Ia pun memilih salah satu desain yang sangat imut. Desain tersebut adalah milik Jingjing. Di rumah, Gurong menghampiri Jingjing yang sedang membuat desain gambar dan ia pun membantu Jingjing menyelesaikannya sampai membuat patung kecil sesuai dengan desain tersebut. Hah? Di sisi lain, ternyata Yu Chuan lah yang menjadi mata-mata di perusahaan Gu sebab ialah yang rela merekam percakapannya dengan Gurong lalu mengirimkan percakapan tersebut pada Pak Huang, CEO perusahaan Dimon. Semua itu dilakukannya karena Pak Huang yang menghasutnya. Keesokan harinya, acara peringatan Mal Fan Fan pun dimulai dan acara tersebut berjalan dengan lancar. Pak Lan juga ada di sana meresmikan acara tersebut. Semua orang yang ada di sana pun merasa heran, termasuk Yu Chuan. Kemudian Yu Chuan pun pergi meninggalkan acara tersebut, namun ia berhasil dikepung oleh Gurong. Ternyata Gurong sudah mengetahui jika ialah dalang dari masalah yang terjadi. Tak hanya itu, Zhang Ting juga berada di sana sambil membawakan bukti foto Yu Chuan yang sedang bersama Pak Huang. Dan sebelum acara ini dimulai, Gurong juga sudah menemui Pak Lin dan membereskan masalah yang ada. Sehingga membuat Pak Lin mau untuk kembali bekerja sama dengan perusahaan Gu. Saat itu, Jingjing juga merasa kecewa atas apa yang dilakukan Yu Chuan. Padahal Jingjing sangat mengagumi kebaikan Yu Chuan selama ini. Setelah itu, Jingjing mendapatkan kabar jika keadaan kakek Gurong tiba-tiba memburuk. Gurong dan Jingjing pun bergegas melihat kakek Gurong. Sesampainya di sana, benar saja kakek terlihat sangat lemah. Ia berpesan jika ia ingin mendapatkan cicit dan ingin melihat Jingjing serta Gurong menikah. Namun ternyata semua itu hanyalah akting kakek agar Jingjing bersedia menerima permintaan kakek Gurong. Kemudian Jingjing dan Gurong pun berkunjung ke rumah orang tua Jingjing sembari ingin membicarakan pernikahan mereka. Awalnya orang tua Jingjing sangat marah karena mendengar kabar itu secara mendadak. Namun ternyata itu hanyalah akting mereka. Yang sebenarnya ayah dan ibu Jingjing sangat menyetujui jika Jingjing dan Gurong menikah. Di malam itu Gurong sedang berolahraga sebab ia akan bertempur dan membutuhkan tenaga ekstra.
Tak hanya itu, ia juga berusaha membuat Jingjing tergoda padanya. Namun Jingjing tidak tergoda sama sekali dan malah mengantuk. Alhasil rencananya pun gagal. 顾荣，我有点困了，想先回房休息。 Keesokan harinya, di sepanjang jalan, ia terus merasa heran mengapa Jingjing bisa tidak tergoda padanya. Dan ia harus memikirkan cara yang lain lagi. Ia juga harus membuat Jingjing setuju untuk menikah dengan dirinya. Di sisi lain, Jingjing sedang menemani Ami untuk fitting baju pernikahan. Lalu Ami meminta Jingjing mencoba gaun pengantin yang ada di sana. Jingjing pun menurutinya. Betapa terkejutnya Jingjing saat ia diberikan kejutan yang sangat romantis oleh Gurong, yang akhirnya membuat ia mengingat semua kenangannya bersama Gurong. Lalu ia pun dilamar oleh Gurong, yang membuatnya sangat terharu. Hal tersebut disaksikan semua rekannya. Jingjing pun menerima lamaran Gurong, lalu mereka pun langsung berciuman. Di rumah keluarga Jingjing, terlihat orang tua Jingjing sudah sangat menyiapkan untuk acara pernikahan Jingjing, sampai membuat Jingjing menangis terharu. Saat itu orang tua Jingjing tidak memperlihatkan kesedihan mereka. Namun pada saat Jingjing kembali ke kamar, ibu Jingjing tidak lagi bisa menahan kesedihannya, sebab ia tidak menyangka putri yang selalu dianggapnya sebagai anak kecil sudah akan menikah dan menjalani kehidupan sendiri. Ibu Jingjing hanya berharap jika Jingjing akan terus hidup dalam kebahagiaan. Begitu juga ayah Jingjing yang juga merasa sedih. Ia bahkan sempat berterima kasih pada ibu Jingjing karena sudah melahirkan putri sebaik Jingjing untuk dirinya. Pada scene yang berbeda, kakek Gurong malah asyik sibuk menyiapkan nama untuk anak Gurong. Kakek Gurong bahkan menginginkan 5 orang anak dari Gurong dan Jingjing. Kakek Gurong pun merasa sangat bahagia, akhirnya Gurong menikah. Sebab keluarga Gu hanyalah mereka berdua. Lalu hari itu adalah hari pernikahan Gurong dan Jingjing. Namun kesedihan malah terpancar dari Jingjing dan kedua orang tuanya. Bahkan ayah Jingjing juga berpesan pada Gurong untuk memperlakukan putrinya dengan baik. 小姑啊，今天啊，我算是正式把闺女，你可一定要好好待她。 Kemudian mereka pun mendapatkan sedikit masalah saat akan pergi ke auditorium untuk melangsungkan pernikahan. Namun hambatan itu tidak menjadi penghalang mereka untuk menikah. Alhasil mereka pun melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Jingjing. Saat itu acara pernikahan pun berjalan dengan sangat sakral dan sangat lancar. Sampai tiba saat di penghujung acara menjadi momen yang sangat menyedihkan. Sebab Gurong yang mengingat jasa kakeknya. Dan ayah Jingjing yang memberikan sebuah pesan untuk Gurong. Jika kedepannya Jingjing melakukan kesalahan, janganlah sampai kau memukul bahkan memarahinya. Antarkan saja ia pulang dan serahkan pada ayah, maka ayah akan mendidiknya. 以后我们家静静啊，要是哪儿做的不对，你别打她，你也别骂她，你把她送回来交给我来教育她，好不好？好。 Acara pun ditutup dengan kedua pengantin memasuki kamar pengantin. Saat berada di kamar, Gurong dan Jingjing sedikit kaku. Mereka juga terlihat malu-malu. Gurong pun mengatakan sepertinya saat itu tidak cocok untuk mereka melakukannya. Namun Jingjing malah sedikit menggoda Gurong dan mengatakan bahwa ia kepanasan. Alhasil mereka pun melakukannya dengan penuh cinta. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan full drama Cina Cute Bodyguard episode 1 sampai 24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Bye bye.